Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ilmi fadatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Yang kami hormati CEO kami Bapak Haji Sasro, semoga kita doakan pada CEO kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati pula Bapak Haji Agus, Direktur Operasional. Yang kami hormati Ustaz Sidik, dan yang kami muliakan Al-Habib, guru kami Al-Habib Abdurrahman Asgab. Kita doakan kepada guru-guru kita, semoga senantiasa dipanjangkan umurnya, diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang mulia ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, dari mulai nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, iman, dan nikmat-nikmat yang insya Allah mungkin tidak akan kita bisa hitung nilainya. Kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Salah satu salat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para keluarganya yang insya Allah membawa kita dari zaman yang jahiliyah, zaman kegelapan hingga ke zaman yang insya Allah terang benderang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini kita berkumpul di musola Joglo Silaturahim di hari yang sangat cerah ini. Alhamdulillah tadi sempat mendung. Kita akan mengadakan kajian yang dilakukan pertama kali setelah COVID secara offline dan online. Jadi pada hari ini kita lakukan kembali. Alhamdulillah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kondisi yang seperti ini terus berlanjut, tidak ada lagi kondisi yang seperti COVID tadi. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua nanti akan ada sambutan dari CEO kami, CEO kita, Bapak Haji Sasro. Yang ketiga adalah materi utama dari Al-Habib Abdurrahman Asgab dan doa penutup. Tapi nanti akan diselingi dengan tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Kita mulai acara ini dengan bacakan Al-Fatihah. Semoga dengan suratul Fatihah acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ila hadinya wa ala kulli yantin salihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut langsung ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari CEO kita Bapak Haji Sasro. Kita akan dengarkan, semoga ada berita baik dari Haji Sasro. Adanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah di musola Joglo Silaturahim, yang insya Allah bisa membawa keberkahan. Tentunya sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Sesuatu dan hal yang sudah lama kita rindukan, adanya tausiah offline dari Habib Abdurrahman, karena situasi dan kebijakan pemerintah yang memang harus kita ikuti, sehingga insya Allah mulai hari ini dan seterusnya kita bisa melaksanakan
melaksanakan kajian dari Habib Abdurrahman secara offline. Tentunya juga di masa-masa pandemi kemarin juga membawa keberkahan tersendiri. Teman-teman kita yang ada di seluruh Nusantara juga bisa mengikuti secara online. Ini tentunya juga membawa keberkahan. Nah, tentunya saat ini keberkahannya adalah kita dikumpulkan untuk menghasilkan acara kegiatan ini secara offline, dan tentunya online juga masih bisa mengikuti secara bersama-sama. Semoga acara-acara seperti ini bisa kita laksanakan dengan baik, kemudian juga membawa inspirasi kepada terutama yang di HO, lalu disampaikan kepada rekan-rekan pimpinan yang ada di lapangan, karena mungkin masih terbatas di level orwil maupun koordinator, sehingga bisa membawa teman-teman yang di lapangan juga ikut mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Untuk meningkat acara, kami persilakan Habib Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CEO kita Bapak Haji Sastro. Jadi kita alhamdulillah yang kemarin agak kering kerontang imannya gitu ya. Ya mungkin ya ada online sih ya, tapi mungkin dengan langsung berhadapan dengan guru kita Al Habib atau Mas Gab, kita bisa lebih menambah. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja mulai ke acara inti kita, yaitu tausiah agama yang insya Allah yang hari ini dengan tema menyikapi permusuhan dalam Islam. Jadi nanti mohon didengarkan, diperhatikan. Setelah materi selesai nanti akan dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Pada Al Habib Abdurrahman Asgaf, padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kekurangannya dimaafkan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga pada sore hari ini kita dapat berkumpul secara offline, yang memang seperti kata pimpinan kita sudah hampir 2 tahun kita online, dan alhamdulillah tentunya semuanya ada hikmah. Baik secara online dan offline, insya Allah semuanya memiliki hikmah yang besar bagi kita. Dan insya Allah di pertemuan hari ini dan kedepannya sudah dijadwalkan, yaitu baik dengan Ustaz Sidik dan juga Ustaz Agus dan juga dengan kita akan kembali mempelajari tentang hadis. Kalau giliran hari Senin ini adalah pelajaran hadis Arba'in Nawawi. Nanti giliran Ustaz Sidik belajar tentang fikih dan Ustaz Agus tentang qiraat atau tentang Al-Qur'anul Karim. Memang kalau kita lihat pelajaran-pelajaran ini tidak boleh kosong dari kehidupan kita. Al-Qur'annya, fikihnya, dan juga hadis Nabi Muhammad. Karena memang kita tidak mungkin bisa sempurna menjalankan syariat ini tanpa 3 tadi. Tanpa adanya fikih, tanpa adanya Quran, dan juga hadis. Hadis ini adalah salah satu sumber daripada hukum-hukum di dalam ajaran Islam, yaitu ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sekali lagi, semoga pembukaan untuk hari Senin dan hari-hari sebelumnya ini menjadi pembukaan yang penuh berkah untuk kita semuanya. Baik keberkahan Allah turunkan di kantor kita dan juga untuk kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pembuka, karena ini pembukaan secara offline, oleh karena itu saya tidak membaca hadis Arba'in, tapi mengambil judul secara umum tentang bagaimana mensikapi permusuhan di dalam Islam. Kenapa? Karena memang kita itu diperintahkan untuk menjaga silaturahim. Pembahasan tentang silaturahim sering, tapi sehebat bagaimanapun kita menjaga silaturahim, pasti pernah terjadi permusuhan. Kalau kata-kata permusuhan mungkin agak serem, paling tidak tegur sapa. Mungkin ada di hati dengan teman kita itu ada ganjelan di dalam hati, itu mesti ada. Kalau tidak ada, wah ini surga ini. Karena hanya di surga yang tidak ada permusuhan. Karena hanya di surga semuanya hati
bersih, tidak ada ganjelan sedikit pun. Kalau di neraka semuanya musuhan. Tapi kalau di dunia ada yang kadang musuh, kadang bagus, kadang adem, kadang-kadang memanas, itu hal biasa. Dan Islam sudah mengajarkan itu semuanya. Saya tidak membahas atau kita tidak membahas tentang hubungan atau silaturahim, tapi kebalikan. Bagaimana kalau terjadi permusuhan di antara kita, atau ada gesekan di antara kita, atau mungkin ada ganjelan perbedaan di antara kita. Baik di dalam kantor, di dalam rumah tangga, atau di masyarakat. Karena kalau kita bicara laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh di dalam diri Nabi Muhammad ada suri tauladan. Apakah ada gesekan yang ada pada Nabi Muhammad dalam keluarganya? Ada. Bukan berarti keluarga Nabi terus tidak ada. Jangan dibayangkan keluarga Nabi itu keluarga sakinah, tidak pernah ada perbedaan di antara Rasul dengan para istrinya. Tidak ada pernah kejadian yang apa? Mungkin kalau bahasa kita yang membuat marah. Ada. Oleh karena itu kita harus ngambil uswah, suri tauladan dari Rasulullah SAW. Tidak berpanjang lebar. Coba kita lihat apa sih yang diajarkan Nabi kalau terjadi permusuhan di antara kita. Mungkin kalau judul sekarang nih, model orang sekarang ngasih judul pelajaran hari ini musuhan yang Islami. Itu kan jarang-jarang tuh musuhan apa? Musuhan tapi Islami, itu nggak pernah ada. Yang ada menyambung tali silaturahim, dan ini musuhan tapi sesuai dengan Islam. Memang ada Ustaz musuhan yang dibenarkan dalam Islam, ada. Kalau kita baca hadis, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu. Dalam hadis lain, la yahillu li mu'minin an yahjura mu'minan fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim atau seorang mukmin tidak tegur sapa lebih dari 3 hari. Tidak halal. Berarti kalau sudah 3 hari haram. Kalau 1 hari halal. Kan tidak halal kalau lebih dari, kalau 1 hari berarti halal. Berarti ada itu musuhan, dan itu diwajar dianggap itu hal yang normal lah. Karena kehidupan gak mungkin tidak pernah terjadi, tidak mungkin, pasti pernah terjadi. Tapi dikasih kaidah bagaimana kalau itu terjadi di dalam diri kita, baik di kantor kita, baik di rumah tangga kita, atau di lingkungan kita. Kalau saya terjadi musuhan nih dengan saudara kita, bagaimana, apa yang dilakukan? Di sini secara singkat ada beberapa penjelasan dari para ulama berdasarkan ayat dan hadis. Yang pertama, yang tadi, tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau kita tidak tegur sapa lebih dari 3 hari, maka hukumnya apa? Haram. Jadi kalau lebih dari 3 hari sudah tidak Islam. Kalau masih tiba-tiba saya setelah pengajian ada sesuatu di hati dengan saudara, baik yang bapak atau ibu, semua ada gesekan, itu hal biasa. Tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Kata Rasul, la yahillu lil mu'minin an yahjura akhahu. La yahillu lil mu'minin, tidak boleh bagi seorang mukmin untuk tidak tegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hadza fayuridu hadza. Mereka berdua berjumpa tapi saling buang muka. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang pertama kali mengajak damai. Berarti tidak halal. Apalagi yang musuhan sampai maaf-maafnya nunggu lebaran dulu. Mau nggak maaf nunggu halal bihalal dulu, maaf-maafan. Oh itu udah gak Islami banget. Makanya ada tuh saudara kita yang protes, nggak boleh bid'ah halal bihalal. Kenapa? Karena maaf-maaf itu bukan nunggu setahun sekali, tapi apa? Setiap hari. Nah, itu halal bihalal sebenarnya itu cuma bahasa kita, itu hanya apa? Secara berjamaah, tradisi untuk saling bertemu dan memaafkan. Tapi sebenarnya memaafkan bukan tunggu halal bihalal. Setiap hari, 3 hari kita nggak boleh lebih. Kalau lebih berarti sudah tidak Islam. Apalagi yang bilang begini, udah musuhan sama temennya, musuhan sama saudaranya minta maaf, bilang saya nggak bakal maafin 7 turunan. Nah ini 7 turunan dari mana nggak tahu. Ini jauh banget dari Islam itu. Lebih dari 3 hari sudah tidak Islam, apalagi sampai 7 turunan. Ini subhanallah, mungkin bencinya sampai ke tulang itu orang. Sampai 7 turunan nggak dimaafin. Kita tidak boleh. Memang di dalam Islam itu kadang kita salah, kadang saudara kita salah. Tapi kata Rasulullah, sebaik-baik di antara mereka yang terjadi gesekan tadi adalah yang pertama kali meminta maaf atau yang pertama kali mengajak damai. Intinya jangan pernah bermusuhan lebih dari 3 hari.
Kalau musuhan lebih dari 3 hari berarti tidak Islami lagi itu musuhan. Yang kedua, supaya kita kalau terjadi gesekan ini tidak keluar dari ajaran Islam adalah tidak boleh bermusuhan dengan membawa-bawa nasab. Membawa nasab. Ini ada hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah pernah bersabda, "Arbaun fi ummati min amril jahiliyah." Ada 4 perkara yang ada pada umatku dan itu adalah perbuatan jahiliyah. Jadi ini perbuatan jahiliyah tapi masih ada pada umat Nabi Muhammad. Apa? Yang pertama, al-fakhru bil ahsab. Berbangga-bangga dengan bapaknya, dengan kakeknya. Tapi dia tidak berbuat seperti bapak dan kakeknya. Bapak saya, nggak pernah ketinggalan di masjid, sholat 5 waktu, nggak pernah di rumah, di masjid dulu, tapi di maghrib nongkrong di pinggir jalan. Ngebanggain tentang apa? Bapaknya, tapi dia tidak pernah berbuat seperti bapak. Bapak saya yang bangun di masjid, yang begini-begini, tapi setelah bapaknya tidak ada, dia tidak apa? Tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid. Masjid yang dibangun bapaknya nggak pernah didatangi. Tapi kalau cerita, tentang, nah ini namanya perbuatan jahiliyah, suka membangga-banggakan orang tua, tapi dia sendiri tidak pernah berbuat seperti yang dilakukan oleh bapak. Kalau orang Arab suka mengatakan laisal fata man qala kana abi wal innamal fata man qala ha anada. Seorang pemuda yang sebenarnya itu bukan yang suka mengatakan bapak saya dulu itu begini, bukan. Tapi seorang pemuda yang sejati itu yang mengatakan ini loh saya. Jadi insya Allah kita bisa berbuat baik, baru kita banggakan orang-orang tua kita. Yang kedua, yang perbuatan jahiliyah itu adalah aqanu bin nasab, yang suka mencaci maki, merendahkan, menghina nasab. Nasab ini maksudnya 2. Yang pertama bapak ibunya. Jadi kalau kita sedang tidak cocok musuhan dengan teman kita, jangan dibawa-bawa bapak dan ibu. Karena Rasulullah pernah bilang termasuk dosa besar mencaci maki orang tua sendiri. Sahabat nanya, ya Rasulullah, memang ada orang yang mencaci maki orang tua sendiri? Ada. Siapa ya Rasul? Orang yang mencaci maki bapaknya, temannya, lalu temannya itu mencaci maki bapaknya. Ini tidak boleh. Jadi kalau kita musuhan sama orang, jangan dibawa-bawa bapak dan kakek neneknya semua, jangan dibawa-bawa. Ini maaf, kadang-kadang orang-orang Arab suka ada zaman jahiliyah dulu. Kalau sudah marah, suka bilang anta wa abuka wa jadduka kalbu. Suka ngomong begitu. Kamu, bapak dan kakekmu itu anjing semua. Wah, itu kalimat dibawa-bawa apa? Orang tua. Ini bukan cara Islam. Termasuk mencaci maki, merendahkan nasab adalah membawa suku. Ini tidak boleh. Kita musuhan, kita ribut sama orang Jawa, jangan dibilang dasar Jawa. Jawa marah semua. Saya bawa-bawa, ini nggak boleh ngomong begitu. Dasar Betawi, Betawi ngamuk semuanya. Dasar Sunda, itu kalimat itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi kalau kita musuhan jangan bawa-bawa apa? Nasab tuh, suku, keturunan, baik bapak ibu dan juga nasab dan juga sukunya. Dasar Cina, ngamuk orang Cina semua. Dasar Arab, Arab tadi ngamuk semua di bawah. Ini cara-cara yang tidak Islami, tidak boleh. Dan ini akan menimbulkan permusuhan yang lebih. Kalau saya musuhan dengan satu saja orang Batak, lalu saya bawa Batak, ini semua Batak ngamuk semua sama kita. Kenapa? Karena kita sudah salah di dalam bermusuhan. Tidak boleh. Suku, bangsa tidak boleh disebut. Kalau kita, ya fulan, walaupun dari suku mana saja jangan jangan disebut sukunya itu. Di zaman jahiliyah dulu itu perang gak habis-habis. Susah Rasulullah menyatukannya, kecuali setelah menjalankan syariat Islam baru beres. Kenapa? Karena mereka suka kalau berantem nyebut sukunya, disalahkan, dihina sukunya. Akhirnya satu suku marah semua dan akhirnya sering perang antar suku. Nah di sini hati-hati. Apalagi sampai kayak begini di offline dan di online kan, wah. Apalagi sampai masuk media, antum berdebat satu perkara, berdebat sampai habis nggak jadi masalah, nggak akan ribut. Tapi kalau kita sudah sebut pegal sama yang lawan kita dengan sebut sukunya, urusannya jadi apa? Jadi perang ya, antar suku semua, Jawa datang semua ke rumah kita. Kenapa? Karena kita sebut-sebut sukunya.
dan Islam tidak membenarkan itu. Jadi maaf, kalau memang terjadi perbedaan di antara kita, jangan pernah dibawa-bawa suku. Itu adalah cara yang tidak Islam. Dia tidak akan menyebut sukunya, dia tidak akan menyebut bapak ibunya, dia tidak akan sebutkan dari bangsa. Kita sebut fulan. Ini cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, tidak mengajak orang lain untuk menjadi penolong kita memusuhi saudara kita. Mungkin kalau istilah gampangnya, jangan mencari bermusuhan secara berjamaah. Musuhan berjamaah. Sholat sendirian pahalanya 1, berjamaah 27. Musuhan sendiri-sendiri kecil. Tapi kalau kita ngajak lagi orang lain berjamaah, jadi besar dosanya. Bagaimana caranya? Itu kalau kita baca surat Al-Maidah ayat kedua. Ayatnya panjang, salah satu potongannya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Al-'udwan itu permusuhan. Jadi ketika saya musuh tidak cocok dengan saudara kita, dan siapa satu saya bawa, tahu nggak si fulan itu begini-begini, dia nyari dijelekin saudara kita untuk mencari supaya orang lain musuh juga dengan saudara. Kita jelekkan ke sini, kita jelekkan, akhirnya kita cari teman, cari penolong supaya musuhin musuh kita. Musuh kita ngajak juga, akhirnya cerita ke sana kemari, akhirnya jadilah dia musuh kepada kita. Jadi cari kelompok, saya cari pendukung, yang ini cari pendukung, jadi musuhan berjamaah. Mestinya kan saya dengan dia nggak ada urusan. Kalau cara Rasul, kata Rasulullah, kalau para sahabat, saya musuhan dengan si A. Tiba-tiba ada si B mau jelek-jelekin si A. Kamu nggak ada urusan dengan dia. Saya nggak ada urusan, kamu nggak usah ikut-ikut, saya urusan dia dengan dia. Ditahan orang nggak boleh Terus ada tiba-tiba teman kita tiba-tiba musuhin dia juga. Kita tanya, kenapa musuhin dia? Enggak, karena Ustaz musuhin, jadi saya ikut-ikut nggak boleh. Kamu nggak ada urusan, jadi jangan ikut-ikut dengan ini permasalahan saya dengan dia. Inilah cara Rasulullah SAW. Jangan dibawa. Ini kan kalau kita kan kadang-kadang enggak, kita cari orang supaya musuhin. Bahkan teman kita yang dekat ke sini kita musuhin juga. Bahkan maaf, kadang-kadang yang berkaitan dengan lawan kita semua kita musuhin. Bapak ibunya kita musuhin juga. Ada lagi yang lebih parah, musuhan sama bapaknya, anaknya ketemu di jalan tendang aja. Oh ini anak bapaknya, ini bapaknya mukulin saya, bapak anaknya dipukul, ini urusan apa nih? Ini nggak ada. Jahiliyah saja tidak begitu. Jahiliyah itu kalau jahiliyah, kalau musuhan dengan seseorang, ya sudah, orang itu keluarganya nggak ada sasaran. Mungkin kita ingat cerita Nabi Muhammad waktu mau hijrah. Itu orang-orang kafir Quraisy Mekah mengumpulkan para pemuda untuk membunuh Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad dikepung rumah. Waktu sudah dikepung, datang malaikat Jibril. Wahai Nabi Muhammad, malam ini kau akan dibunuh. Lebih baik kau pergi, tinggalkan Mekah. Akhirnya dipanggil Ali bin Abi Thalib menggantikan tidur di tempat tidur. Karena memang ada masih barang-barang dagangan yang belum dikembalikan kepada pemiliknya. Ali disuruh kembalikan besok. Rasulullah pergi. Dengan cerita yang sangat panjang, intinya setelah pergi, orang kafir Quraisy Mekah masuk. Mereka tidak tahu kalau Rasul sudah pergi. Pas masuk ke rumah Nabi, pedang sudah disiapkan untuk dibacok bersama-sama, mau dibunuh bareng-bareng supaya tidak dituntut. Karena kalau dibunuh secara bersama-sama susah dituntut. Waktu dibuka selimut, ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. Sudah mau dibacok nggak jadi. Ali kemana Rasul? Sudah pergi. Mereka tinggalkan. Sayyidina Ali tidak ditusuk, tidak diapa-apakan. Kenapa? Karena saya musuhan dengan Rasul, bukan dengan kamu. Ya, kalau kita kan lain. Rasul nggak dapat, mungkin yang ininya kena. Urusan subhanallah, kalah kita kadang sama jahiliyah. Jahiliyah bilang saya nggak ada urusan sama Sayyidina Ali. Berangkat. Dan waktu itu ada beberapa keluarga Nabi, putri Nabi ada yang belum hijrah, nggak diapa-apakan. Putri Nabi masih ada. Kenapa? Bapaknya lolos, anaknya enggak. Mereka bilang Rasul nggak ada urusan dengan apa? Kadang-kadang kita tidak. Bapaknya nggak kena, anaknya dipukul. Anaknya nggak kena, istrinya disakiti. Ini bukan cara Islam. Islam tidak mengajar.
Bahkan kita lebih galak lagi, motornya disebetulin. Motor siapa? Motor musuh kita. Tendang juga motornya. Motor nggak salah apa-apa. Mobilnya dikempesin, nanti disobek. Ini apa ini? Saya pegang sama musuh. Ini mobilnya urusan apa? Nggak ada urusan sama kita. Tapi begitulah orang yang tidak mengerti Islam. Kalau mengerti Islam nggak ada urusan. Lihat kalau kita perang di dalam ajaran Nabi Muhammad itu sebelum perang Rasulullah sudah mengingatkan kepada pasukan sahabat. Ayo kaum muslimin, para sahabat, kita akan berperang. Semua yang memegang senjata dan akan membunuh kita, bunuh mereka. Tetapi jangan kau bunuh para wanita yang tidak ikut perang. Jangan kau bunuh anak-anak mereka yang tidak ikut perang. Bahkan kata Rasul, rahib-rahib, pendeta-pendeta yang hanya tinggal di gereja mereka, di tempat-tempat ibadah mereka, dan mereka tidak nyuruh untuk memerangi kita, tidak ikut campur. Jangan kau bunuh. Jangan kau bakar pohon-pohon mereka. Jangan kau hancurkan rumah-rumah mereka. Yang kita kejar yang bawa senjata yang memang membunuh kita. Rasul mengingatkan perang anaknya, ini musuhnya kita lagi perang, anaknya ada nggak dia apa-apa? Nggak boleh. Nah kita kan enggak, musuhan anaknya kena juga. Malah mau main nggak dikasih. Anaknya, anak tetangga ribut sama kita, main tuh pegel sama bapaknya, anaknya diusir juga. Berarti ini belum Islami ini caranya. Dan ini maaf banyak terjadi pada orang lain ya, bukan pada kita. Tapi kenapa kok dibawa seperti itu? Berarti memang musuhan kita belum Islam. Kadang-kadang lebih parah lagi. Dia rela capek-capek demi musuh. Tiba-tiba pas selesai kantor pulang, kita pulang. Kebetulan saya nggak bawa motor. Mas, sudah pada pulang, ada teman kita. Pulang, iya nggak ada motor. Saya bareng saat, alhamdulillah ikut pulang diantar. Baru keluar jalan, kita nanya sama teman kita yang gonceng, itu bawa motor, kan biasanya nggak bawa motor, enggak ada yang dipinjemin motor di fulan. Kebetulan musuh kita turun. Ada yang nggak usah, saya mendingan nggak naik motor ya. Motornya ternyata motornya musuh saya. Mendingan saya nggak ikut, mendingan saya jalan kaki daripada harus naik motor. Lu untuk seperti itu sampai musuhannya. Padahal motor kan nggak ada urusan. Begitulah cara yang tidak Islami. Oleh karena itu, kalau kita ngerti Islam, ya nggak ada urusan. Yang kita urusannya dengan siapa? Dengan si fulan. Begitulah Rasulullah mengajarkan. Ini jadi kalau terjadi permusuhan di antara kita, jangan pernah lebih dari 3. Yang kedua, jangan bawa-bawa nasab, jangan bawa-bawa keturunan, jangan bawa keluarga di dalam musuhan kita. Yang ketiga, jangan mencari orang lain untuk mengajak untuk memusuhi dia atau memusuhi selain dia. Yang kita sebabnya dia adalah dia. Jangan kita melebar kemana-mana. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah fokus di permasalahan. Ketika saya marah, tidak suka dengan fulan gara-gara saya lagi duduk, ini lewat sembarangan, akhirnya gelas kena pecah basah. Udah fokus itu, jangan merembet kemana-mana. Ini ada satu cerita dalam keluarga Nabi. Disebutkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Ahmad dengan sanad yang baik, dengan sanad yang bagus dari Rasulullah SAW. Ini cerita tentang Aisyah. Kata Aisyah, qalat Aisyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih hebat di dalam membuat makanan, melebihi Sofia. Sofia ini istrinya Nabi juga. Jadi Nabi punya istri ya, beberapa istri, di antaranya adalah Sofia dan Aisyah jelas. Aisyah ini satu-satu istri yang gadis. Bercemburunya paling besar gitu ya, namanya masih gadis, masih muda, jadi cemburuan. Dan itu menunjukkan cinta tentunya. Kecemburuan istri kepada suami itu menunjukkan cinta. Kalau ada istri udah gak cemburu lagi sama suaminya, berarti perlu dipertanyakan kecintaannya. Suaminya ngobrol berduaan sama perempuan lain, istrinya biasa-biasa aja, wah berarti ya kan? Bukan berarti jangan dibilang kata suami, Masya Allah saat istri saya baik banget saat saya jalan berduaan kemana-mana, pulang malam sama perempuan lain, istri biasa-biasa, Masya Allah banget. Itu bukan baik, istrimu udah enak sama kata juga. Udah mau jalan di siapa, nggak pulang apa-apa. Ini bukan berarti baik tuh istri, udah apa? Udah bosen ya. Jangan-jangan udah nggak cinta lagi. Tapi yang namanya cinta pasti marah, cemburu, ghirah, itu namanya cinta. Ternyata
Aisyah itu paling cemburu sama Sofia setelah Khadijah. Sebenarnya dia yang paling cemburu itu sama Khadijah. Walaupun dia tidak ketemu dengan Sayyidah Khadijah. Jadi waktu Rasulullah nikah sama Khadijah selama 25 tahun kan baru meninggal Khadijah. Aisyah itu belum ada. Jadi Aisyah tidak pernah ketemu dengan Sayyidah Khadijah. Tapi kata Aisyah, yang paling membuat aku cemburu di antara istri Nabi adalah yang sudah meninggal. Siapa? Sayyidah Khadijah. Yang sudah meninggal malah dicemburuin. Kenapa? Karena Nabi sering banget nyebut nama Khadijah. Itu kalau sedang masak, kata Rasulullah, banyakkan sayurnya wahai Aisyah. Ya Rasulullah, kan kita hanya berdua, sedikit, cukuplah sedikit, jangan banyakin sayur. Kenapa ya Rasul? Untuk siapa? Saya ingin kirimkan kepada temannya Khadijah, kepada saudaranya Khadijah. Makanya Aisyah tuh Khadijah lagi. Jadi kata Aisyah, wallahi tidak ada istri Nabi yang membuat aku cemburu lebih yang sudah meninggal. Saking seringnya nyebut-nyebut begitu sampai Aisyah udah marah, cemburunya sampai memuncak sampai dibilang apa? Dani anil ajuzah ya Rasulullah. Ya Rasul, jadi jangan sebut-sebut si nenek-nenek itu. Soalnya Khadijah sebut nenek-nenek, jangan sebut-sebut nenek dia yang sudah meninggal. Bukankah Allah telah menggantikan aku wahai Rasul? Khadijah sudah digantikan dengan aku. Sudah ada aku menambah sebut juga tuh Khadijah. Apa kata Rasulullah? Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Saat orang semua lari, Khadijah mendekat. Saat orang semua mengepal, hartanya tidak mau dikeluarkan, Khadijah mengeluarkan hartanya untuk dakwah. Saat orang tidak memberikan keturunan, Khadijah memberikan keturunan kepadaku, disebutkan kepada saya Khadijah. Akhirnya kata Aisyah, wallahi tidak pernah aku lihat Rasulullah marah melebihi marahnya ketika jangan sebut-sebut Khadijah. Allah sudah menggantikan dengan aku. Kata Rasulullah bisa menggantikan dengan Khadijah. Mungkin kalau bahasa sekarang itu Khadijah itu apa? Cinta pertama kali ya. Apa bahasanya itu? First love katanya. Wah, itu first love-nya Nabi itu. Cinta pertama Nabi nggak bisa dibicarakan. Kalau kata orang Arab suka begini, nakil fuadaka ma syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwal. Silakan Anda cinta kepada siapa yang kamu cintai, tapi ketahuilah pasti cinta pertamamu itulah yang menjadi utama untuk nggak bakal bisa dilupakan cinta pertama. Itu kata orang Arab, benar banget tuh. Nakil fuadaka ma syi'ta minal hawa. Indahkan, berikan cintamu kepada siapa yang kau cintai dari para wanita. Malhubbu illa lil habibil awwal. Sungguh cinta akan tidak pernah pergi dari orang yang pertama kau cintai. Tapi insyaallah semua kita dicintai dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya ada selain Khadijah yang membuat Aisyah itu cemburu. Siapa? Sofia. Nabi itu kalau masuk ke rumah Sofia, Aisyah itu paling gelisah. Kenapa lama Nabi kalau ke rumah Sofia? Kenapa? Karena dia itu sani atau ta'am. Dia pembuat makanan paling enak di antara istri-istrinya. Sofia paling pintar bikin makanan. Jadi pintar Sofia tuh, biar betah suaminya nih. Nabi kalau datang ke rumahnya, dibikin berbagai macam makanan yang enak-enak. Akhirnya Nabi agak lama ke rumahnya. Aisyah gelisah, wah ke rumah Sofia lama itu misalnya gitu apa? Pintar, emang paling enak bikin makanan. Tuh ternyata itu salah satu resep itu ternyata. Biar suami betah itu bikin apa? Makanan biar nggak banyak jajan suruh apa? Makanan itu Sofia pintar. Sampai-sampai pernah Aisyah kelamaan nunggu Rasulullah keluar dari rumah Aisyah Sofia. Pas keluar dari rumah Sofia, Rasulullah cerita tentang Sofia. Makanannya begini-begini. Iya ya Rasul. Memang Sofia itu pintar bikin makanan. Mukanya cantik, tapi orangnya begini. Maksudnya pendek. Udah ledekin sama Aisyah. Oh, itu biasa cemburu sama apa? Bukan Aisyah tukang jamu, enggak, emang cemburu. Dan Rasulullah malu. Rasulullah orang cemburu begitu biasa. Rasulullah tidak marah. Marah dalam artian, ini udah biasa, ini cemburuannya Aisyah. Sekali waktu yang menjadi pembahasan kita, ahdat Sofia ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ina'an fi ta'am. Sekali waktu Rasulullah memberikan Sofia memberikan hadiah kepada Nabi bejana yang ada makanannya. Kalau bahasa itu sepiring ini dikasih kue Nabi. Dikasih kuenya ada dua riwayat. Ada riwayat yang pertama, waktu itu Rasulullah duduk di rumah. Terus ada beberapa sahabat datang ke rumah Rasul, ngobrol bersama Nabi. Terus tiba-tiba Sofia ngasih hadiah makanan.
sepiring nih makanan dikirimin. Waktu dikirimin di rumah Nabi lagi ngobrol, dikirimin makanan dari Sofia. Lagi ngobrol belum makan, makanan udah disiapin, makan udah siap, belum makan. Tiba-tiba Aisyah datang, ngambil piringnya dilempar. Makanan itu dia apa? Dilempar, pecah. Tuh piringnya pecah, kuenya jatuh. Rasul, sahabat kaget melihat apa? Itu waduh, kalau kita jadi ribut besar itu Pak. Kalau kita lagi duduk sama teman ngasih kopi, tiba-tiba istri datang mau balikin apa? Meja, kira-kira bagaimana urusannya? Wah, perang besar. Dibalikin, kuenya jatuh, pecah piring. Kenapa? Cemburu. Kenapa? Karena ini makanan Sofia ini pasti. Maksudnya Aisyah, ini kan rumah saya. Ini kan lagi bertamu di rumah Aisyah. Sofia ngirim makanan ke situ. Kenapa mesti makanan Sofia yang dimakan? Kan di rumah saya mesti ngasih makan. Kenapa Sofia yang ngirim? Dia cemburu dengan Sofia, akhirnya dipecah. Sahabat kaget, kata Rasulullah, pulang kalian, suruh pulang. Sahabat suruh pulang. Pulang. Gharat ummuk, ibumu lagi cemburu, pulang suruh. Karena istri-istri Nabi itu disebut ummul mukminin. Ibunya orang-orang mukmin. Ibumu lagi cemburu, disuruh pulang semuanya. Itu sahabat yang lebih umur semua pulang. Itu kalau mungkin kalau terjadi di keluarga kita itu menjadi kasus ya. Wah, ini apa? Istri yang brutal katanya apa? Itu jadi rame. Tapi lihat Nabi mensikapinya. Pulanglah kalian, ibu lagi cemburu. Jangan dihadapi, pulang. Semua pulang sahabat, mereka baru pulang. Aisyah setelah melihat sahabat pulang, pecah itu piring, kuenya jatuh di pasir, dan nggak bisa ya. Kalau zaman sekarang jatuh belum 5 menit diambil ya, karena upin bersih. Tapi di zaman Nabi rumahnya itu apa? Pasir, tidak ada upin. Kalau jatuh nggak ada 5 menit lagi, sudah hancur, udah nggak bisa dimakan lagi. Akhirnya Aisyah tersadar, ya Rasulullah, dia istighfar, dia minta maaf sama Rasul. Maka faratuhu ya Rasulullah. Wahai Rasul, ini begini hukuman saya apa nih? Hukuman saya sudah ngancurin apa? Piring pecah, kue berantakan. Apa hukuman itu saya Rasulullah? Ini Aisyah langsung nanya. Apa jawab Rasulullah SAW? Ina'un bi ina'in, atau ina ka ina, fa'am ka fa'am. Jadi makanan dibalas dengan makanan, ina bejana dibalas dengan bejana. Artinya ini piringnya Sofia, kau ganti. Yang sudah pecah kau ganti. Kuenya berantakan, ini buatan Sofia, buatin kue seperti ini lagi. Lalu Aisyah langsung masuk dapur bikin kue yang sama, walaupun nggak seenak kan miliknya Sofia, tapi dibikin piringin lagi ini ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum, selesai. Artinya apa? Terjadi tuh perbedaan pendapat. Mungkin kalau bahasa gitu mungkin apa? Musuh itu ribut itu dengan Nabi, tapi mensikapinya dengan fokus. Rasul nggak membahas yang lain. Makanan dengan makanan, piring dengan piring. Itu selesai. Nabi nggak bilang biasa aneh, malu-maluin. Nggak ada begitu tuh. Kalau kita kan nyambung sono. Ntar kalau ini jadi nyambung sono kemari. Rasul nggak bahas itu. Rasul bilang buatin makanan yang kau hancurkan, piring kau ganti. Setelah diganti, Nabi senyum. Aisyah pun beristighfar, sadar pun. Artinya musuhan kayak begitu, fokus ke permasalahan dan itu tidak akan melebar. Tapi kalau kita kan kalau begitu bikin malu teman-teman. Terus begini, emang tahun yang lalu juga begitu. Tahun yang lalu dibawa, setahun yang lalu kasus dibawa, diangkat lagi kesalahan istri yang sudah nongol lagi, kesalahan teman yang kita musuhan diangkat. Memang akhirnya numpuk semua kesalahan-kesalahan dan akhirnya meletus dan tidak akan bisa untuk kembali perbaikan. Kenapa? Karena terlalu banyak apa? Memori kesalahan-kesalahan diingat lagi. Nah itulah kalau kembali ke konsep Islam, at-taib kamaladan balam. Orang yang bertobat itu seperti tidak punya dosa. Kita melakukan kemaksiatan banyak. Lalu sore hari ini saya bertobat, minta maaf kepada Allah, ya Allah, saya minta ampun, saya minta tobat kepada Allah, ya Allah, dengan taubatan nasuha. Itu semua dosa dianggap hilang sama Allah, bersih. Dan bahkan Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Malah kita dicintai oleh dosa kita sudah habis. Begitulah konsep Islam. Artinya kalau orang sudah minta maaf sama kita, harusnya kita apa? Lupakan semua kesalahan. Dia salah, minta maaf ya Rasul, saya salah, emosi, saya cemburu, selesai.
Begitulah kita. Jadi kata para ulama, orang yang mukmin, yang sebenarnya mukmin itu adalah kebaikan orang tidak pernah dilupakan, kesalahan orang gampang dilupakan. Itu adalah ciri orang mukminah atau mukmin yang sejati. Kesalahan gampang dilupakan, kebaikan tidak gampang dilupakan. Siapapun yang pernah melakukan kebaikan kepada kita, walaupun 10 tahun, jangan pernah dilupakan. Ini orang pernah berbuat baik sama saya 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Allah. Kesalahan mudah untuk kita lupakan. Itulah ciri orang mukmin yang sejati. Insya Allah dengan 4 ini kita akan mudah kembali perbaikan. Yang pertama, kalau terjadi permusuhan, jangan lebih dari 3 hari. Yang kedua, jangan mencaci maki di dalam bab apa? Nasab atau suku, ini bukan cara Islami. Yang ketiga, jangan membawa-bawa jamaah atau membawa teman untuk bermusuhan secara berjamaah. Jadi jangan cari teman untuk bisa memusuhi lawan kita. Cukup untuk kita sendiri. Tapi kadang-kadang orang sekarang nggak ngajak tapi bikin status. Ini sama juga ini mah. Pegal sama si Fulan dibuat status. Nggak pernah begini, kalimat itu kita baca jadi tahu lagi musuhan. Ini menyebar, tapi ini lebih parah lagi, itu lebih parah daripada mengajak. Dan yang keempat, fokuslah di permasalahan, jangan menyebar apa menumpuk kesalahan-kesalahan lawan kita. Justru ingatlah kebaikan lawan kita dan lupakan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi dari lawan kita. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita akan mudah memberikan maaf dan kembali bersatu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dan tentunya tadi oleh pembawa acara dikatakan ada sesi tanya jawab. Nah, kita buka tanya jawab berkaitan dengan bab ini. Dan insya Allah untuk kedepannya kita kembali membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah mungkin kalau memang ada nanti bisa disiapkan apa kitabnya kecil, kitabnya buku. Jadi waktu saya baca itu udah ada. Kalau nulis kelamaan, habis waktu nulis. Jadi kita baca nanti mungkin ada buku terjemah, nanti bisa ditaruh di tempat musola yang kita cintai. Baik, terima kasih Habib. Selanjutnya kita buka tanya jawab terkait tadi menyikapi permusuhan dalam Islam. Kami persilakan 1 sampai dengan 3 pertanyaan. Silakan saja. Ada katanya hai muslim itu permusuhan antar saudara kandung itu kalau keduanya masih ada terus menghalang masuk surga, juga mereka berdamai. Iya, itu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Inna abwabal jannati tuftahu yawmal itsnin wal khamis. Fayaghfirullahu likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi shahna. Fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Itu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Allah membuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Ya, setiap hari Senin dan hari Kamis dibuka pintu surga. Seperti kita hari Senin, maksud dibuka pintu surga, malah paling gampang membawa orang dari pintu surga. Ini hari Senin dan hari Kamis. Makanya alhamdulillah, ini majelis di hari Senin ini hari yang sangat istimewa untuk kita melakukan amal-amal soleh karena saat ini sedang dibuka pintu-pintu surga setiap Senin dan Kamis. Dan makanya sudah sering saya ingatkan, jangan sampai mengatakan Senin Kamis itu hari buruk, tapi justru itu adalah hari yang baik. Selain hari Jumat, Senin Kamis itu hari yang sangat istimewa, dibukanya pintu-pintu surga. Seperti yang saya ingatkan, jangan sampai mengatakan hari Senin Kamis itu hari yang buruk. Kadang-kadang kan kita masih bawa itu hari Senin dan Kamis hari buruk. Bagaimana Pak perusahaannya? Ya Allah, perusahaannya udah Senin Kamis. Itu kan seakan-akan perusahaan udah mau bangkrut di Senin apa? Kenapa pakai Senin Kamis kalimat itu? Itu orang tangga kita yang sakit, ya Allah nafasnya di Senin Kamis, ya mati gitu. Ya mau meninggal dia pas itu Senin Kamis nafasnya. Kenapa kalimat Senin Kamis? Seakan-akan udah kritis di Senin Kamis. Justru Senin Kamis ini mulia. Ini hari Senin dan Kamis dibuka pintu-pintu surga. Fayaghfirullahu likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Di hari Senin Kamis itu ditebar ampunan Allah. Ditebar, siapa yang minta ampun dikasih. Jadi kita kumpul begini, kita beristighfar, dikasih langsung ampunan. Ditebar ampunan Allah di setiap hari Senin dan Kamis. Dan setiap yang minta ampun dikasih ampunan.
minta ampun dikasih. Ini paling gampang minta ampunan Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu likulli abdi. Setiap hamba yang minta ampun dari Senin Kamis diampuni. Kecuali yang musyrik. Kecuali yang masih percaya sama keris. Misal keris ini kalau kagak dimandiin, waduh, ruwet hidup kita. Wah, sumpah. Toko kagak ada yang beli. Boleh dibuka dipakai enggak? Gara-gara keris kagak dimandiin. Masih percaya model apa? Nyimpen benda di apa? Wah, merasa ini yang musyrik nih masih. Yang model begini nggak dapat ampunan walaupun di hari Senin dan hari Kamis. Jadi orang yang tauhidnya bagus, di setiap Senin dan Kamis pintu surga terbuka lebar untuknya. Illa, kecuali itu hadis tadi, illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali yang masih ada permusuhan dengan saudaranya, masih tidak tegur sapa. Allah bilang apa? Andiru hadaini hatta yustaliha. Ampunanku jangan dikasih kepada dua orang yang sedang bermusuhan, kakak adik, paman, bibi, misanan, sepupu, masih ada kerabat, itu lebih berat. Masih bermusuhan, jangan dikasih ampunanku untuk dia sampai mereka berdua berdamai. Kalau sudah berdamai, kasih ampunan, itu surga terbuka. Tapi kalau belum berdamai, gak dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya permusuhan itu besar kepada keluarga, begitu juga kepada orang lain. Tetapi memang kepada keluarga, adik kakak itu lebih besar dosanya. Kenapa? Karena kalau kita punya harta lebih, kita disuruh ngasih kepada orang al-aqrab, kepada yang paling dekat. Jadi kalau kita kata Habib Abdullah bin Haddad, kalau saya bersedekah di pinggir jalan, saya dapat pahala 1 misalnya. Saya bersedekah dengan orang yang sering kumpul dengan saya, dapat 2. Yang pertama dapat pahala sedekah, yang kedua menambah erat hubungan silaturahmi. Saya bersedekah dengan adik, kakak, ponakan saya, paman saya, bibi saya, dapat 3. Yang pertama sedekah, yang kedua menjaga hubungan erat, yang ketiga menambah keakraban keluarga. Makanya kata para ulama, hendaklah kalau kita berbuat baik, kedepankan keluarga kita. Kalau saya mau zakat, jangan sedekah zakat kemana-mana dulu. Zakat dulu kepada mungkin ponakan saya yang gak mampu. Itu lebih berhak membayar menerima sedekah kita dibanding orang lain. Begitu juga kebaikan harus dikedepankan. Kalau bermusuhan lebih besar misalnya. Saya musuhan dengan orang di pinggir jalan, dosa. Saya musuhan dengan orang sekantor, lebih besar dosa saya. Karena setiap hari ketemu di kantor, tiap hari ketemu. Di jalan sekali-sekali. Yang sekali-sekali musuhan aja dosa. Apalagi yang setiap hari bertemu, itu lebih dosa. Dan bermusuhan dengan keluarga lebih besar lagi. Karena mestinya yang harus lebih dijaga silaturahim adalah keluarga, dia malah bermusuhan. Jadi semakin dekat semakin besar dosanya. Musuhan dengan bapak, super lagi. Musuhan dengan ibu, lebih besar lagi. Musuhan dengan suami istri, besar dosanya dibanding musuhan dengan tetangga. Kenapa? Karena ini orang yang harus kita jaga, malah kita bermusuhan. Makanya tadi bermusuhan keluarga, adik kakak, saudara dekat, itu menghambat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kalau dia beramal soleh pun Allah bilang, tunda ampunanku sampai dia berdamai. Ampunan dapat, berarti kan ibadah. Ini istighfar, sholat, berarti punya ampunan. Sudah mau sampai, ditahan sama Allah. Tahan dulu sampai didamai. Kalau damai baru dikasih. Subhanallah. Ahli ibadah musuhan, tertahan ampunannya, tertahan masuk surganya. Apalagi udah ke ahli ibadah musuhan, ya apalagi ditahan, memang udah gak bisa masuk. Ditambah lagi musuhan, tambah berat. Soleh lah dia, soleha. Ini perempuan soleha, ini laki soleh. Tapi musuhan menjaga dia, jadi mencekal dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang hadis Sahih Muslim riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sama non muslim dilarang, muslim lebih, keluarga lebih lagi. Double dosanya ketika kita bermusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Pertanyaan kedua, silakan. Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib, membahas tentang permusuhan, Habib. Apa hukumnya jika kedua orang itu pada saat saling bermusuhan
lalu berbaikan tapi tanpa berikrar. Berikrar tuh contohnya saya memaafkan, saya minta maaf gitu. Tapi sikapnya sudah baikan gitu, Habib. Jadi sikapnya sudah saling tegur sapa, tapi tidak ada ikrar. Saya memaafkan kamu dan saya meminta maaf begitu, Habib. Bagaimana hukumnya, Habib? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar tidak perlu. Yang perlu adalah wujud dari ikrar itu. Daripada ikrar, saya sih maafin, cuma di hati doang. Ada yang begitu ya. Maafin tapi apa? Maaf di mulut saja. Tapi di hati masih apa? Saya sudah maafin tapi ketemu masih cemburu-cemburutan. Jadi itu ikrarnya iya, tapi apa perbuatannya malah tidak. Ada yang tidak bicara, tapi perbuatannya sudah berubah. Itu sebenarnya sudah itu yang dibutuhkan. Jadi ikrar memaaf dan meminta maaf sebenarnya nggak terlalu penting. Yang paling penting adalah dimaafkan, walaupun tanpa apa diikrarkan. Seperti kita waktu minta maaf sama Allah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan yang biasa kemarin kita baca di bulan Ramadan. Ya Allah, Engkau adalah yang maha pemaaf, suka memberikan maaf, maafkanlah ya kepadaku ya Allah. Kita nggak tahu Allah memaafkan apa tidak, tapi pada hakikatnya Allah memberikan tanpa ikrar. Allah nggak bilang aku maafkan untukmu, enggak. Allah tiba-tiba kekurangan ibadah kita disempurnakan, dosa kita diampuni, dikuburkan. Itu sebenarnya tanpa ikrar. Jadi yang paling penting itu adalah wujud daripada maaf itu, daripada ikrar tapi wujudnya tidak ada. Banyak orang yang di secara lisan memaafkan, maafin iya, tapi ketemu masih begitu. Iyanya itu juga apa? Iyanya itu mukanya muka apa? Muka serem gitu, muka sinis gitu, mukanya tetap sebenarnya ikrarnya iya, tapi apa? Perbuatan ketemu pun sikap tetap beda, seperti nggak ada perbedaan, tetap kayak permusuhan. Ini nggak perlu. Yang perlu malah nggak usah pakai bicara, tapi apa? Memaafkan. Ada seorang sahabat ini diceritakan dalam riwayat Imam Ahmad, hadisnya panjang ceritanya. Waktu Nabi sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi bilang begini, saya dulu min hadzal bab rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi masuknya dari pintu ini nih orang ini masuk surga. Ini orang ahli surga. Sebentar lagi masuk. Sahabat memperhatikan, siapa yang masuk? Tak lama ada seorang bapak-bapak masuk dari pintu tersebut, habis sholat tahiyatul masjid, duduk, kemudian jalan. Itu nggak sekali, sampai 3 kali. Besoknya lagi masuk dari pintu ini ahli surga. Dia lagi. Akhirnya ada seorang sahabat, ada yang bilang Abdullah bin Umar, nemuin siapa sahabat ini. Wahai fulan, saya pengen nginep di rumah kamu. Saya pengen ikut nginep di rumah kamu dengan alasan macam-macam, ada dikasih. Silakan. Akhirnya sahabat ini ikut nginep di rumah orang tadi. Pas nginep ternyata dia itu bukan nginep sekedar nginep, dia ingin memperhatikan amalan apa yang membuat orang ini dijamin masuk surga sama Allah, sama Rasul. Kata Rasulnya orang masuk surga. Pas diperhatikan, gak ada yang istimewa. Malam dia tidur, sepertiga malam di sahabat Abdullah bin Umar sholat, dia masih tidur. Terus menjelang subuh baru dia sholat, sebentar sholat. Dia baca Quran, dia enggak, dia tidur. Sedikit baca Quran. Ternyata dihitung-hitung kata sahabat ini, kalau dihitung amal saya lebih banyak. Oh, dia bisa dijamin masuk surga. Akhirnya ditanya, wahai fulan, saya ini nginep di rumahmu bukan karena saya bermusuhan dengan ayah saya dan seterusnya, tapi sebenarnya saya nginep ini ingin melihat amalmu itu apa sih. Sahabat ini nanya, memang kenapa? Kata Rasul, engkau adalah orang yang bakal masuk ke dalam surga. Orang ini kaget, dia sendiri nggak tahu. Ya Allah, dia bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Saya nggak tahu amal apa yang saya istimewa, nggak ada. Amal saya seperti yang kamu lihat, keseharian saya begitu. Akhirnya sahabat ini kalau begitu saya tanya sama Rasul, apanya amalan? Keluar dari rumahnya. Tapi baru beberapa langkah keluar dari rumahnya, belum jauh dipanggil sama sahabat itu, tunggu. Saya punya amalan satu yang mungkin kamu nggak tahu. Abdullah bin Umar penasaran, apa itu amalannya? Saya itu setiap mau tidur, setelah saya wudhu, saya mau tidur tuh mau berbaring, saya ingat, saya memori dari pagi itu saya ulang lagi. Saya bangun pagi ngapain aja. Saya hitung kalau memang saya melakukan kesalahan dengan saudara saya di pagi hari tadi, saya hitung oh iya si fulan ternyata selek tadi pagi dengan saya. Si fulan itu nyakitin saya. Pas saya ketemu saya senyum dicemberut.
Saya padahal udah assalamualaikum, mukanya begitu. Saya senyum malah dia cemburu, sakit hati saya. Saya ingat tuh tadi pagi dia melakukan begitu. Langsung saya angkat tangan saya, ya Allah, saya maafkan saudara saya tadi yang cemberut dulu. Padahal saya sudah senyum, saya tegur, tapi dia masih begitu. Ya Allah, kalau dia salah dengan saya, maafkan ya Allah, saya maafkan untuk dia ya Allah. Semoga dosanya diampuni oleh Allah. Jadi dia doakan dan dia maafkan. Terus dia hitung lagi. Ternyata tadi tuh saya nyakitin fulan, nggak terasa saya nyakitin fulan. Saya ingat besok pagi saya tidak ada kerjaan lain kecuali saya cari orang itu dan saya langsung minta maaf sama orang. Jadi saya tidur setiap malam nggak ada nyimpan dendam dengan saudara saya sama sekali. Setitik pun tidak ada permusuhan dengan saudara saya. Setiap saya tidur saya ulang. Kalau ada salah dengan seseorang, saya minta maaf besok. Kalau saya salah, kalau dia salah, saya langsung doa, ya Allah, saya maafkan orang itu tanpa dia tahu. Itu saja amalan saya. Jadi saya tidur itu tidak pernah saya merem mata saya kecuali hati saya bersih dari permusuhan dengan saudara saya. Sahabat Abdullah bin Umar langsung nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah betul orang itu masuk surga gara-gara bersih hatinya dari permusuhan dengan saudaranya? Apa kata Rasul? Iya. Itulah yang menyebabkan dia dijamin surga oleh Allah Subhanallah. Jadi kira-kira gampang apa susahnya memaafkan saudara yang belum dia minta maaf? Atau besok kalau kita salah langsung kita nggak ada gengsi minta maaf sama dia. Itu amalan yang membawa orang masuk ke dalam surga. Kira-kira gampang apa susah? Susah, Ustaz. Soalnya dia salah sama kita, kita maafkan tanpa dia minta maaf. Memang di dalam memaaf dan memberi dan meminta maaf itu ada 3 level memang. Ada level para nabi, ada level para kekasihnya Allah, para wali, ada level orang-orang muslim. Nah, level di bawah itu di luar itu. Level para nabi itu kalau orang salah sama dia doakan dan dia maafkan. Itu seperti orang-orang Taif itu ya, yang melempari nabi dengan sampai berdarah nabi. Itu malaikat datang, ya Rasulullah, kalau kau mau gunung Taif akan aku apa? Perbalikan untuk mereka yang menyakitimu ya Rasul. Rasulullah bilang, Allahumma gfir qaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku dan ampuni kaumku karena mereka tidak tahu aku ini nabi. Kalau aku tahu mereka aku nabi, tidak mungkin mereka menyakiti aku. Ya Allah, mereka aku maafkan dan tolong aku di dosa mereka. Itu level nabi itu. Level nabi, orang salah didoakan dan dimaafkan. Ada level orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kalau dia salah, itu dia maafkan. Didoakan enggak, tapi dimaafkan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah itu kalau berjalan di atas muka bumi dengan jalan tawadhu, dengan rendah hati, tidak sombong. Kalau ada yang mencaci maki, dia bilang tidak apa-apa, salama. Dia enggak tanggepin, dia maafin begitu saja. Itu tingkatan para wali itu. Ini kalau bapak ibu di UD bisa ada yang ngejekin, gitu ya, maklumin, oh itu wali tuh, bapak wali tuh, jadi wali tuh. Kalau ada yang kayak begitu tuh wali tuh. Kalau ada yang diledekin, ya Allah ampunilah saudara saya yang mengejek saya dan saya maafkan dia. Wah, tingkatan nabi itu deh. Itu nabi itu, tapi jarang di absolut ada nggak gitu. Tingkatan nabi itu. Salah dimaafkan dan didoakan. Jarang-jarang. Tapi kalau di tingkatan para wali, dia maafkan walaupun tidak doain. Selamat besok Allah, selamat, gak ada apa-apa. Dia ngeledek orang bodoh biarin begitu. Enggak. Karena kalau hamba Allah itu mengatakan orang yang suka ngeledek itu jahil. Kan dalam surat Al-Furqan begitu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dicaci maki sama orang bodoh, dia enggak tanggepin. Karena yang suka mencaci maki itu orang bodoh. Orang pintar enggak mungkin mencaci maki. Jadi kalau ada yang suka ngeledekin kita, ini bodoh. Nah, dicuekin. Itu orang soleh. Tapi kalau orang mukmin tingkatannya, dia nggak maafin. Bapak, ibu, fulan salah sama saya, ngeledekin saya nggak doain, saya nggak maafin. Tapi kalau dia datang minta maaf, saya maafin. Itu orang mukmin tuh. Kalau minta maaf, dia langsung maafin. Yang level di bawah itu, minta maaf agak dikasih juga. Udah datang minta maaf, saya nggak maafin. Wah, ini berarti nggak tahu deh level mana itu, level apa? Level di bawah nih.
kita ini orang muslim, standarnya kalau ada orang datang minta maaf, hendaknya memberikan maaf. Tapi kata-kata maaf di situ yang berkaitan dengan perkataan, dengan perbuatan, bukan dengan kaitan harta. Kalau berkaitan dengan harta harus disebut, Bang, saya punya utang belum bisa bayar, maafin ya. Nah, kata iya saya maafin. Kata-kata maaf di situ bukan maaf utangnya. Bukan. Maaf karena terlambat tadi. Jadi kalau mau minta maaf dilunasi, boleh nggak? Udah deh, sedekahin aja deh, nggak usah dibayar. Nah itu boleh tuh dimaafin. Tapi kalau minta maaf doang nggak bisa ngilangin apa? Utang. Misalkan apalagi umum, saya punya utang di antara grup ini, saya punya utang di grup. Minta maaf ya untuk grup semua, kesalahan saya semuanya, minta maaf ya semua. Ya kami maafkan. Alhamdulillah utang udah beres. Kata siapa? Utang nggak bisa. Kalau urusan utang itu harus disebut secara teks. Sama seperti kebendaan. Habis taklim seperti ini, habis kajian seperti ini, saya pulang kan ada sendal bagus, saya pakai. Saya bawa pulang sendal yang bagus. Salah itu. Itu sendalnya sendal puas, sendal ustaz. Gak usah sidik, mungkin saya ngambil berkah kali saya bawa aja. Kadang-kadang udah alasannya ngambil berkah, sendal ustaz diambil. Kenapa ngambil berkah ustaz? Bukan berkah ustaz, itu sendal diambil. Dibawa. Pas ketemu saat sidik besok, Ustaz maafin tadi ya. Ya, maafkan ini maafin dia. Udah lunas, gak bisa. Urusan sendal harus disebut. Kalau urusan saya membicarakan aib dia, saya mohon maaf nggak pakai disebut. Tapi kalau urusan kebendaan harus disebut. Saya minta maaf ya, sendal Ustaz itu kemarin saya ngambil tuh. Itu harus ngomong tuh. Dia bilang, ya nah maafin, selesai. Tapi kalau urusan benda sekali lagi harus disebut. Baik harta, benda apapun harus disebut. Yang kita ambil, yang berkaitan, yang ngerusakin itu adalah saya, harus disebut. Tapi kalau urusan ucapan tidak perlu disebut. Ustaz minta maaf ya, kemarin Ustaz yang ngeledekin itu saya tuh, yang nyeledekin. Oh bukan, itu gak perlu disebut. Alhamdulillah. Jadi apa? Karena kalau disebut ini akan menimbulkan fitnah dan tidak ada syarat harus menyebutnya. Begitu juga yang mau memberi maaf tidak perlu minta sebutin. Ustaz minta maaf, dulu saya gak maafin, apa salah sama saya? Oh gak boleh disebutin begitu. Gak perlu disebutkan kalau memang ucapan apa? Yang berkaitan dengan ucapan. Tapi kalau berkaitan dengan harta harus disebut. Jadi alhamdulillah ini merupakan tingkatan-tingkatan untuk memberi maaf. Insya Allah kita semua bisa menjadi tingkatan para nabi. Kalau nggak bisa tingkatan para wali. Kalau nggak bisa binuda. Jangan di bawah itu. Kalau di bawah itu jangan, sayang gitu. Insya Allah kita bisa memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya suka ada ya dari kakek kita itu permusuhannya 7 turunan katanya. Lalu bagaimana sih kita sebagai turunannya meringankan beban kakek kita misalnya yang udah meninggal gitu, apakah itu bisa dengan kita mencairkan hubungan itu, maka beban-beban dari kakek kita, nenek kita itu bisa ditutupi gitu. Iya betul sekali, ini banyak ya, bahkan tidak sedikit kita dapati kita mau damai dengan orang yang sekarang itu dihalangi dengan keluarga kita sendiri. Kenapa? Karena dulu bapak kita itu musuhan dengan bapaknya. Jadi seakan-akan tadi seperti jadi 7 turunan, jadi ini turunan musuhan di bawah. Dan itu bagaimana kalau kita lanjutkan kena terus ya misalnya. Benar. Apalagi maaf ya, bapak kita dulu mesen awas, saya wanti-wanti dengan anak turunan saya jangan sampai berdamai dengan keluarga ini. Itu kena terus dosanya si bapak tuh. Karena memberikan wasiat yang berkaitan dengan apa? Perbuatan yang dilarang oleh Allah. Lalu bagaimana supaya menghentikan dosa-dosa ini? Kita memang harus berusaha untuk apa? Menghilangkan permusuhan tadi. Jadi sangat bagus sekali Ustaz, tapi ini pesan orang tua, nggak apa-apa. Wasiat itu harus dilaksanakan dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Kalau wasiat dari kakek saya, dari bapak saya tapi bertentangan dengan syariat, tidak ada anjuran menjalankan wasiat. Itu kan wasiat bertentangan untuk tidak berdamai. Maka kita berusaha untuk berdamai, dan saat kita berhasil berdamai habis. Maaf, kalau orang tua kita hidup
lalu dia wasiat jangan sampai damai, tapi kita berdamai, kalau dia hidup dia akan bersyukur dengan perbuatan kita. Kenapa? Emosi waktu masa hidup itu dia akan udah hilang saat dia masuk ke dalam kubur, dia akan nyesel. Makanya kasihan kalau sampai anak cucunya tidak ngerti dan akhirnya menjalankan wasiat untuk tidak berdamai, akhirnya dosa terus dikirim. Tapi kalau dia anak turunannya soleh dia ngerti, ini jangan, ini wasiat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, harus kita putus, lalu kita berdamai. Kalau perlu kita datang. Mungkin bapak atau kakek ini yang salah dengan kakek kita, tapi kita berbesar hati datang dan minta maaf supaya menghilangkan permusuhan. Subhanallah, itulah yang terbaik kata Rasulullah, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Sebaik-baik orang yang bermusuhan adalah yang pertama kali minta maaf, padahal dia yang salah tapi kita datang. Itu adalah amal yang luar biasa. Kalau kakek bapak kita masih hidup, mungkin dia akan sujud syukur di hadapan kita sebagai terima kasih, karena dengan adanya perbuatan kita transferan dosa berhenti. Karena perbuatan kita. Jadi sekali lagi, lawan hal seperti itu, wasiat walaupun bentuk wasiat tetap kita lawan karena tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Karena ada wasiat itu yang tidak mengerti ya, wasiat itu salah. Misalkan begini, saya dapat ini orang, dia tidak percaya dengan doa kalau orang sudah meninggal itu sampai. Terus dia sebelum meninggal, kalau saya mati jangan dibacain doa sama anak-anaknya. Jangan ada yang bacain doa dan jangan minta orang lain untuk doain saya, karena kalau sudah mati doa akan nyampe. Dia keyakinan seperti itu. Akhirnya dia meninggal. Bagaimana anak? Bacain doa apa enggak itu? Bacain, jangan bacain doa, kasihan. Bacain doa. Ini wasiat kita tapi nggak mau. Ya, dia nggak mau, itu kan bertentangan. Doa sampai. Kalau doa nggak nyampe, nggak mungkin ada sholat jenazah. Sholat jenazah kan isinya doa, Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau nggak doa, kalau nggak nyampe itu apa nih? Kalau kita lewat kuburan, kenapa mesti ngucapin salam? Assalamualaikum. Itu kan keselamatan untuk kalian wahai ahli kubur. Kalau nggak doa, mau ngapain untuk ngucapin salam? Hello aja, hello, selamat pagi. Kan nggak mungkin. Nah, dijawabin Assalamualaikum. Assalamualaikum itu doa ahli kubur. Makanya salam nggak boleh untuk kuburan non muslim, nggak boleh. Karena itu doa nggak nyampe, tidak boleh. Berarti salam itu sampai. Terlalu banyaklah dalil yang menunjukkan doa-doa untuk orang hidup kepada orang meninggal itu sampai, terlalu banyak dalilnya. Kalau orang awam bilang kalau nggak nyampe balik lagi, jadi kan nggak balik berarti nggak nyampe. Istilahnya kalau kita pakai. Nah artinya bahkan begini, di dalam berdoa itu sendiri para ulama sampai kalau kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal, sebutkan namanya. Untuk ayat ini sebutin namanya. Kenapa? Kalau kita sebutin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya minhum wal amwat, itu kan doa yang dibaca setiap Jumat itu. Ya Allah, ampunilah bagi kaum muslimin muslimat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Itu kan menunjukkan, tapi itu umum. Ibarat saya ngirim paket ke PT Absolut, kirim ke sini. Tujuannya ada ke satu orang tapi nggak disebutin namanya. Yang ada paket datang tuh. PT kita, perusahaan kita, ini paket dari siapa, untuk siapa, bingung orang. Karyawan banyak, karyawan banyak. Oh pengirimnya fulan, oh berarti saudaranya. Masih umum. Tapi kalau disebutin namanya, fulan, fulana di Absolut, langsung kena. Begitulah kalau kita doa untuk nama disebut itu masuk. Tapi kalau kita Allahumma ighfir lil muslimin umum. Makanya kalau doa itu istilah ngirim paket dengan jelas namanya, binnya, itu akan lebih cepat sampai. Ketika kita doakan untuk orang tua kita, itu banyak. Ada yang mewasiatkan kalau saya meninggal jangan didoain. Pas dia meninggal kita anaknya doain dulu. Walaupun wasiatnya bertentangan dengan amal kita. Karena amal itu, wasiat itu kurang cocok dengan syariat. Kita tetap doakan untuk almarhum. Rabbi firli waliwa hidayah, kalau kita bacakan. Wallahu a'lam bishawab. Habib, mohon izin Habib, ternyata karena kita share-nya ada online Habib, dari luar kantor, ternyata ada pertanyaan secara online. Menyampaikan pertanyaannya dari Pak Mansur tadi, dari luar kota kebetulan. Yang pertama, apakah mengadu domba itu termasuk dosa besar? Yang kedua adalah hadis mana atau riwayat mana yang menjelaskan bahwa orang yang mengadu domba itu tidak masuk surga? Itu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngadu domba memang termasuk dosa besar, walaupun domba beneran yang diadu. Domba ngadu domba kan ada domba beneran, domba Garut diadu dosa besar. Begitu juga ngadu jangkrik, ngadu apa lagi itu ya, ngadu binatang asli itu dosa. Apalagi pakai istilah ngadu orang, tapi dengan istilah apa? Ngadu domba. Ini ngadu ini orang baik, ini orang baik, ngadu domba. Itu dosa besar. Saya teringat dengan hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, inna dikatakan arsy iblis alal ma. Sesungguhnya arsy singgasana iblis itu ada di atas lautan. Jadi yang lautan itu singgasana iblis ada di atas lautan. Makanya kita itu kalau di lautan lebih serem sebenarnya daripada di hutan. Hutan itu serem tapi laut itu lebih serem. Bahkan para ulama melarang kita untuk melihat berlama-lama di lautan kosong gitu dulu di atas gunung melihat lautnya berlama-lama nggak boleh. Karena di situ ternyata tempatnya jin, harus singgasana iblis itu adanya di lautan. Dan keluar iblis itu pasukannya keluar dari singgasananya itu, dari kerajaannya itu ke darat, itu antara maghrib dan isya keluarnya mereka. Mereka wiri-wirinya masuk keluar masuk itu maghrib isya. Makanya kita disuruh untuk kufu sibyanakum, kalau punya anak bayi jangan dibawa keluar maghrib. Kenapa? Karena tempatnya keluar. Makanya nanti sawah kata orang. Maghrib bawa keluar anak kecil bayinya. Tapi kalau sudah lewat isya, kata Rasulullah silakan bawa keluar. Paling masuk angin. Kalau malam-malam keluar. Tapi kalau masuk jin enggak. Tapi kalau maghrib isya itu kebanyakan sawah sakit dan seterusnya. Karena Rasulullah bilang jangan kalian tempatin tempat keluar. Dan syaitan itu atau iblis dan pasukannya keluar itu ditanya. Mereka keluar itu punya visi dan misi. Iblis nggak boleh membiarkan anak buahnya keluar begitu aja. Mau kemana Pak? Iblis mau kemana? Jalan-jalan nggak boleh. Harus ada misi. Itu hebatnya iblis itu. Jadi makanya kita itu orang itu nggak enak kalau Pak mau kemana? Mau seenak kaki melangkah. Wah ngaco ini Nabi. Setan aja nggak mau tuh pergi nggak ada tujuan nggak mau. Jadi harus ada tujuan iblis itu keluar. Jadi mau kemana? Saya pengen ditanya main raja. Mau kemana? Saya pengen goda itu orang supaya mabuk. Saya pengen goda orang itu biar zina. Saya pengen goda orang itu biar mencuri. Dan itu ada misi. Jadi dia keluar ada tujuan. Nah ini makanya kalau kita bicara alam setan itu sebenarnya banyak hikmah. Setan itu setiap langkahnya ada visi dan misi dan terorganisir rapi. Mereka kompak. Tidak ada iblis sama iblis berantem. Tidak pun iblis berantem. Makanya iblis nggak ada, ribut sama iblis nggak ada. Kompak mereka. Mereka tidak pernah tidur kecuali merancang apa yang harus dilakukan terhadap ini. Dan ini luar biasa. Mereka gigih dan tidak pernah putus asa. Kita digoda sama iblis sampai umur 50 tahun banyak maksiat terus taubat, dihapus dosanya. Iblis tetap goda lagi. Dia bilang percuma saya godain, ntar tahun depan ditobat habis dosanya. Capek-capek saya kerja habis lagi. Gak ada diputus asa sama si iblis. Hebat sekali. Jadi pelajaran bisa kita ambil salah satunya. Mau keluar ditanya, mau ngapain? Saya ingin menggoda fulan biar mabuk. Saya fulan berangkat. Keluar tuh mabuk. Dia keluar, godain tuh orang. Digoda. Setelah selesai dapat pulang. Waktu pulang ditahan sama rajanya lagi. Apa yang kau tinggalkan? Apa hasil kerjamu? Oh, ditanya. Rame. Itu ada planning apa? Tercapai apa tidak itu? Kalau nggak tercapai kenapa pulang belum tercapai? Jadi itu hebat. Apa yang hasil kau tinggalkan? Taraktu fulan bin fulan. Saya tinggalkan fulan bin fulan, tadinya nggak mabuk aja. Saya goda sekarang mabuk. Sekarang lagi masuk ke buat musuh. Mabuk teler dia. Apa kata iblis? Ma fa'alta syai'. Kerjamu bagus tapi kerjamu kecil. Boleh masuk. Tanya lagi, datang lagi. Apa yang kau kerjakan? Saya tipu fulan. Wahai raja, dia dulunya nggak mau mencuri, jujur. Saya tutup, sekarang mencuri, sekarang penjara. Gara-gara mencuri. Kamu mengerjakan sesuatu tapi kau belum berhasil, hebat. Kerjaanmu nggak terlalu besar. Terus akhirnya satu. Apa yang telah kau kerjakan? Farraqtu bainal mar'i wa zawji. Itu Pak, mau pengaruh lapor sama si raja iblis. Pakai Pak ini bahasa kita maksudnya bukan bahasa asli. Dia pakai bahasa Arab. Farraqtu bainal mar'i wa zawji. Pak, itu orang suami istri damai
damai, hidupnya adem. Saya datang, saya kirim. Sekarang ribut. Sekarang lagi cerai. Saya pisahkan dua orang yang sangat dekat hubungan suami istri. Tidak ada manusia yang lebih dekat dengan suami dan istri. Tidur bareng, makan bareng, ini sangat dekat sekali. Saya bodak dan sekarang jadi musuhan, bahkan sekarang proses cerai. Wahai bos, kata si iblis. Apa si iblis itu langsung peluk si anak buahnya, dia peluk. Qad fa'alta. Sungguh kerjaanmu hebat. Jadi ternyata iblis itu paling bangga kalau anak buahnya memisahkan orang yang hidup damai jadi bermusuhan. Kita hidup rukun, iblis pegal. Ini kalau ada yang sampai musuhan, bangga, sukses sekali. Jadi yang membuat permusuhan itu sukses ternyata. Maka kalau kita musuhan, itu paling girang siapa? Iblis, setan paling menang. Mereka bangga, fa'al, engkau telah melakukan pekerjaan yang besar. Subhanallah. Ternyata itu mengadu domba, itu adalah perbuatan yang sangat besar dosa. Bahkan iblis bilang sama anak buahnya, pekerjaan yang paling kita banggakan adalah mengadu domba. Yang tadinya hidup damai menjadi apa? Ini yang disebut dosa besar, luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mengetahui dosa besar itu bisa diketahui dengan ancaman dosanya, siksanya, murka, laknat Allah dan seterusnya. Salah satunya juga girangnya iblis. Kalau iblis itu girang banget dengan perbuatan itu, berarti itu perbuatan apa? Dosa besar. Nah ini termasuk dosa besar yang mengadu domba. Dan banyak sekali hadis-hadis. Salah satunya hadis yang mengatakan, ditanya, apakah ada dalil hadis yang mengatakan orang pengadu domba tidak masuk surga? Iya. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata an-namam. La yadkhulul jannata an-namam. Tidak masuk surga orang yang namam. Siapa itu namam? Pengadu domba, provokator, tukang kilik. Kalau zaman di kampung tukang kilik apa? Mafia. Pengadu domba, provokator istilahnya. Nah ini adalah namam. Tidak masuk surga ada orang yang suka apa? Namam. Jadi itu hadisnya sahih. Sulit masuk surga orang yang suka ngadu domba. Allah, ini dosa yang sangat-sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas dan kita pelajari pada sore hari ini. Sekali lagi, semoga dengan keberkahan apa yang kita pelajari ini, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah angkat segala kesulitan kita. Dan Allah ampuni segala kesalahan dan dosa kita yang telah kita lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja, yang besar atau yang kecil, baik yang berhubungan dengan Allah dengan juga berhubungan dengan sesama kita. Dan semoga Allah selalu memberikan ilmu yang manfaat untuk kita. Allah bukakan pintu rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang membawa kebahagiaan dunia wal akhirah, rizki yang membawa keselamatan dunia wal akhirah, dan juga Allah selalu terima amal-amal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sampaikan beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila terima hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.